Singkat ya, secara singkat saya ingin menyampaikan tentang sebuah ratapan. Ini sebuah keluhan, sebuah teriakan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Yeremia. Ya memang kita tidak tahu pasti bahwa siapa yang menuliskan kitab ratapan ini, tetapi kita bersama-sama mengerti karena pada waktu itu Yeremia lah yang ada. Yeremia lah yang menyaksikan sebuah ratapan, sebuah saksi bagaimana Yerusalem dihancurkan oleh orang-orang Babel. Ketika kita bersama-sama mencoba untuk melihat kitab ratapan ini, kita menyadari bersama-sama bahwa dampak, jadi akibat dari bangsa Yehuda, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa itu menyembah berhala, bangsa Yehuda diizinkan oleh Allah untuk mengalami sebuah kehancuran dari bangsa Babel. Bangsa Yehuda ditaklukkan, bangsa Yehuda dijarah, segala hal yang ada di dalamnya dibakar dan dihancurkan. Sehingga ketika kita bersama-sama menyadari betapa dalamnya kasih Tuhan, kasihnya besar tadi dikatakan ya pujian Ibu Yeni. Merupakan sebuah kasih yang sangat besar, walaupun kembali sebuah bentuk keluh kesah terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan, yang diizinkan bangsa Yehuda ada di dalam genggaman tangan bangsa Babel, di mana bait Allah yang telah berdiri selama 400 tahun dibakar dan dihancurkan. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat biografi ataupun sejarah dari orang Babel ini, sesungguhnya kita tahu bahwa orang Babel ini dijadikan Allah sebagai alat untuk menghakimi Yerusalem, dan kitab ini menjelaskan bahwa dosa dan pelanggaran menjadi penyebab murka Allah. Rasanya ini menjadi bagian yang juga penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita menyadari bersama-sama seperti bangsa Yehuda, kita orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita, dosa-dosa yang kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang seringkali terjadi yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, membawa sebuah dampak di mana Tuhan bisa mengizinkan berbagai situasi dan keadaan untuk menghukum kita, untuk menghakimi kita, untuk memberikan kepada kita bagaimana kita bisa berubah di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang kembali berbalik kepada Tuhan. Tidak enak saudara sekalian. Mungkin orang mengatakan untuk melakukan pelanggaran itu enak, tetapi dampaknya yang tidak enak. Untuk melakukan dosa itu enak, tetapi dampaknya yang tidak enak. Hal yang sama yang dihadapi, yang dialami oleh bangsa Yehuda. Kehancuran Yerusalem menyebabkan kehancuran keluarga. Terpisah-pisah keluarga di antara mereka. Kehancuran Yerusalem menyebabkan kehancuran bangsa. Bangsa mereka terpecah-pecah. Kehancuran dalam segi kerohanian untuk terus bertumbuh kepada Tuhan semakin dihancurkan. Kehancuran perekonomian, kehancuran emosi, sehingga kemarahan demi kemarahan terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda, dan kehancuran di berbagai bidang-bidang yang lainnya. Dan mungkin itu tentunya juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi ketika sebuah kehancuran dalam hidup kita dampak akibat dosa dan pelanggaran, bisa terjadi kehancuran keluarga, kehancuran di mana kita tinggal, kehancuran dalam hubungan kita dengan Tuhan, kehancuran dari segi kebutuhan sehari-hari, kehancuran dari emosi. Seringkali kita marah tanpa sebab dan sebagainya. Dan banyak kehancuran-kehancuran yang lainnya. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Dan tentunya ini juga seharusnya tidak sampai terjadi di dalam kehidupan kita.
burung Raja Wali, dia akan terbang tinggi, dia akan melewati badai-badai yang ada di atas di sana. Semakin dia mengepakkan sayapnya, dia semakin bisa untuk menghadapi situasi tantangan yang ada di atas. Sambil melirik gitu ya. Di bawah apakah ada makanan dan sebagainya. Lalu ketika ada satu titik, anak-anak ayam yang berkumpul, ada induknya, dia akan menukik. Dia akan mencari sasaran yang ada. Ketika sasaran sudah dekat, saya yakin induk ayam itu tetap akan melindungi anak-anaknya. Kalau saudara lihat ada di YouTube ya, saya pernah beberapa hari yang lalu lihat di YouTube bagaimana induk ayam ini bertarung dengan Raja Wali untuk melindungi anak-anaknya. Hal yang sama, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya adalah pengembara-pengembara. Saudara dan saya ditempatkan di dalam bumi pertiwi Indonesia ini. Ada banyak tantangan-tantangan kehidupan. Saudara dan saya ditempatkan di Taman Safari Indonesia, di Cisarua, Ciberem, Bogor dan sekitarnya. Kita memiliki tantangan-tantangan yang mungkin berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Tetapi perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap mewarnai kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Seperti bangsa Yehuda, walaupun dia menghadapi situasi kritis di dalam kehidupannya sebagai bangsa yang dijajah oleh Babel, kehancuran Yerusalem, kehancuran Bait Allah, kehancuran keluarga yang terjadi di sana sini, tetapi bangsa Yehuda masih tetap bisa menikmati kasih setia Tuhan, sehingga keluh kesah Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan pasal 3 ini memberikan sebuah penggambaran bagaimana kasih setia Tuhan yang besar, yang tiada taranya itu tetap memelihara kehidupan bangsa Yehuda sampai pada akhirnya Yesus lahir, Yesus mati, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan, saudara. Bagaimana bangsa Yehuda menikmati kasih setia Tuhan? Ada 3 hal yang perlu kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara dan saya bisa menikmati kasih setia Tuhan ketika ada kesadaran akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Kekuatan akan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Keyakinan akan pertolongan Tuhan yang tidak pernah pudar. Mari kita bersama-sama merenungkan satu persatu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan tadi yang sudah kita baca bersama-sama, di dalam ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Mungkin dibalik lagi Mbak Lydia. Ya, sampai di situ dulu. Nah, di dalam ayat yang ke-22 dan sampai dengan 23 dikatakan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ketika kita bersama-sama menyadari ayat ini, ayat yang sangat luar biasa. Sebuah keluh kesah tetapi juga sebuah iman dan keyakinan, sebuah permohonan kepada Allah bahwa sesungguhnya dia ingin mengatakan, Yeremia ingin mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah habis. Walaupun saudara sekalian dalam pergumulan ratapan yang membuat hancur hatinya, yang membuat tangisan dari bangsa Yehuda, derian air mata karena penderitaan yang sangat-sangat sulit, yang seringkali diterima dan kehilangan segala-galanya, semuanya itu diizinkan Tuhan untuk dapat melihat ada sesuatu di balik hujan, ada pelangi, katakanlah seperti itu. Diizinkan Tuhan supaya umat Tuhan berbalik kepada Tuhan, mengingat kembali akan pemeliharaan Tuhan, mengingat kembali akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, dinikmati oleh bangsa Yehuda. Dari pagi sampai malam, sampai pagi, Tuhan masih setia dan kehidupan umat Tuhan terus diperbaharui dari hari ke hari.
melihat betapa Tuhan mengasihi bangsa Yehuda, betapa Tuhan memperhatikan bangsa Yehuda, betapa Tuhan selalu menopang bangsa Yehuda dari waktu ke waktu. Dan itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya ketika mencermati, melihat di saat kita percaya kepada Tuhan sampai saat sekarang ini, betapa Tuhan melihat bahwa saudara adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan saudara dan saya, Tuhan menopang saudara dan saya, sehingga sampai hari ini, dari terbitnya matahari sampai kepada tenggelamnya, dari panas sampai kepada dinginnya, Tuhan tetap mengasihi saudara dan memperhatikan saudara. Bukankah itu oleh karena kasih setia Tuhan yang terus ada dalam kehidupan bangsa Yehuda, dan tentunya ada dalam hidup saudara dan saya. Betapa dalamnya, sulitnya yang Tuhan izinkan melalui COVID-19. Betapa dalamnya kehancuran perekonomian, tetapi betapa kuatnya kasih setia Tuhan menopang dalam hidup saudara dan saya. Bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan mengasihi saudara. Sehingga saudara sekalian, jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara sekalian, kita akan lihat bersama-sama kekuatan yang tadi saja. Lagi. Nah, sampai di sini dulu aja. Kekuatan akan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Ayat yang ke-24 dan 25 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Keluh kesah yang disampaikan oleh Yeremia kepada Tuhan supaya umat Tuhan kembali mencari Tuhan, supaya umat Tuhan kembali fokus kepada Tuhan, karena tidak akan pernah bisa terjadi perubahan di dalam hidupnya tanpa Tuhan. Sehingga di bagian yang kedua ini, bagaimana kekuatan akan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah itu bisa terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda, ketika bangsa Yehuda sungguh-sungguh menyadari betapa pentingnya Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya dikatakan, Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah hidupku, Tuhan adalah pribadi yang menguasai kehidupanku. Tidak ada pribadi yang lain. Kalau hal ini kita bisa meyakini, percayai saudara sekalian, kita menyadari kekuatan akan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah itu akan selalu menopang dan menolong, dan tidak akan pernah terlambat Tuhan menopang kita. Di saat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu melewati berbagai tantangan-tantangan kehidupan. Di saat kita fokus akan kekuatan dan kuasa Tuhan yang bisa menolong kita, maka kita sedang melepaskan kehebatan kita dan selalu bergantung kepada Tuhan. Di saat kita hanya menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan sedang mempersiapkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Di saat kita hanya mencari kekuatan dan kuasa hanya di dalam Tuhan, maka kita akan menemukan kekuatan Tuhan yang dahsyat yang akan menopang kehidupan kita. Apakah Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya? Kemarin sempat cerita-cerita pada hari Rabu yang lalu bersama dengan Ibu Yani dan teman-teman pada waktu sharing di ibadah doa tentang bagaimana orang-orang di Jawa seringkali mencari kekuatan-kekuatan yang baru, pesugihan-pesugihan gitu Yang seringkali ada di Jawa Timur adalah di Gunung Kawi. Saudara pernah ke Gunung Kawi? Masyu biasanya, karena daerah dekat dengan tempatnya Masyu. Saya pernah sekali pada waktu di SMP kelas 2 mungkin Sampai sekarang belum pernah lagi.
Dingin sekali dan di sana ada tempat-tempat keramat. Biasanya orang-orang daerah Jawa, khususnya kota Pati dan sekitarnya itu ya lebih banyak ke arah sana. Untuk bagaimana mendapatkan keberhasilan. Akhirnya mengabaikan kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Mengandalkan kuasa-kuasa gaib yang ada di luar sana. Apakah sampai sekarang masih ada? Pasti, masih banyak orang-orang yang seperti itu. Tetapi kita menyadari bersama-sama betapa pentingnya bangsa Yehuda menyembah berhala. Bangsa Yehuda ingin lepas dari penjajahan. Dia ingin secara instan bisa mendapatkan hal yang mereka butuhkan. Tetapi itu tidak didapatkan. Ada dalam sebuah proses. Bagaimana pada akhirnya bangsa Yehuda bisa untuk terus fokus kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Sehingga kekuatan kuasa Tuhan bisa terjadi di dalam hidupnya. Dan hal itu pun menjadi bagian yang harusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk memperoleh pemeliharaan Tuhan. Untuk boleh mendapatkan kasih setia Tuhan. Tidak bisa tidak. Kalau saudara dan saya mau tidak mau harus percaya, fokus. Tuhan adalah bagianku. Kalau Tuhan adalah bagianku, maka saudara dan saya tidak akan mencari bagian-bagian yang lainnya. Saudara hanya akan mencari Tuhan dalam hidupmu. Kalau Tuhan yang saudara cari, maka kekuatan dan kuasa Tuhan yang tidak berubah itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana Yehuda menikmati kasih setia Tuhan, ada sebuah keyakinan akan pertolongan Tuhan yang tidak pernah pudar. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, menanti dengan diam adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi, menanti dengan diam artinya menanti dengan terus menerus. Artinya selalu sabar dengan kerendahan hati, tidak perlu menyombongkan diri, tetapi sungguh-sungguh dengan kerendahan hati. Jikalaupun harus memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan, kita akan tetap terus diam, sabar sampai kepada titik Tuhan menolong kita. Memang itu sulit, saudara. Apalagi kebutuhan yang sangat mendesak. Ketika kita berdoa, Tuhan, saya jam sekian harus bertemu dengan orang, saya harus memberikan sesuatu yang memang menjadi janji saya untuk dia. Terkadang tidak terkunjung datang dan tiba. Ketika kita menanti pertolongan Tuhan, memang tidak mudah. Harus membutuhkan sebuah kesabaran, pikul salib, bahkan selalu menanti sampai pada titik Tuhan memberikan. Tetapi terkadang di saat menanti, masalah yang sering kali dihadapi di dalam menanti pertolongan Tuhan adalah ketidaksabaran kita, sehingga akhirnya kita mencari solusi pertolongan menurut akal pikiran kita, bukan menurut Tuhan. Kesabaran dan pertolongan akan pertolongan Tuhan membutuhkan proses. Yang mana kita harus siap. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Tetapi sampai Tuhan menyatakan rencananya yang baik bagi saudara dan saya. Kita tidak tahu pasti kapan waktunya Tuhan akan menolong kita. Tetapi setiap saat, setiap waktu, Dia tetap akan menolong kita. Hanya apakah kita tetap mau menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita harus sadar bahwa pertolongan Tuhan itu pasti. Pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah habis, bahkan pudar. Hanya Tuhan mau kita menanti sampai kepada waktunya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tetaplah menanti pertolongan Tuhan. Jangan mencari solusi sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, apakah selama ini kita benar-benar menikmati kasih setia Tuhan? Mari kita merenungkan kasih setia Tuhan.
Seperti apa kasih setia Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita? Di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, apakah kita yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis menolong kita? Di dalam tantangan-tantangan kehidupan kita, apakah kita menyadari ada kekuatan Tuhan yang selalu menopang kita? Dan apakah kita merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu setiap saat, setiap waktu Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita? Sebuah pertanyaan, tetapi juga sebuah perenungan dan sebuah komitmen yang harus kita ambil. Kalau kita mau menikmati kasih setia Tuhan. Tuhan, biarlah aku tetap ada di dalam-Mu. Tetaplah di dalam Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Percayakah saudara akan kasih setia Tuhan? Menjadi tantangan kita. Jikalau kita ingin menikmati kasih setia Tuhan, sekali lagi, biarlah Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati firman Tuhan ini semakin menguatkan kita untuk terus fokus kepada pertolongan Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan meresponi firman Tuhan